Halo dan selamat datang di Aftersound Review, dan kali ini gue bakal review yang ayam yang buat gue pribadi kayaknya bisa jadi hits baru di 2021. Dan ini adalah si Audio Bravery. Gue nggak tahu kenapa tapi gambar case-nya ini ngingetin gue sama Playboy Magazine. Anyway, ini ayamnya. Dan sebelumnya thank you dulu untuk si Audio yang udah kirimin review ini ke gue untuk di-review. Dan si Audio Bravery ini cukup unik. Gue perlu cerita dikit karena mereka itu kasih voting untuk tuningannya. Jadi kalian bisa vote, satu bentuk tuningan itu seperti Harman Response dan satu lagi seperti QDC-ish tuningan. Dan yang menang adalah QDC-ish tuningan dan mereka akhirnya menciptakan dengan harga $279 di Indonesia dengan kurs segitu berarti 4 jutaan lah, dan menggunakan 4 balance armature. Dan seperti biasa, gue akan bahas dari build, fit, frequency response, suara, dan juga perbandingannya. Untuk build quality dari si Audio Bravery ini, buat gue housingnya biasa aja sih. Walaupun ganteng banget, tapi ini pakai bahannya resin biasa sih. Dan kalau di terawang sebenarnya agak kopong dalamnya. Ya sebenarnya kopong nggak masalah sih, di Uno S6 juga ada kopong. Drivernya tuh cuma 4, 1, 2, 3, 4, lalu ada sisa bagian kosong. Ya itu bukan masalah, cuman kalau di terawang nggak terlalu enak aja liatnya. Dan kemudian dia pakai nozzle-nya aluminium, dan juga dia pakai dual pin konektor, dan kabelnya sendiri seperti ini, seperti lapisan fabric. Nah, pengalaman gue tentang kabel lapisan fabric begini, ini harus hati-hati karena dia itu menyerap keringat, dan kalau kena keringat bisa bau ataupun kaku. Jadi bisa mungkin jangan pakai ketika berkeringat, ataupun malah ganti kabelnya aja sekalian. Untuk fit dari ayam ini sendiri, di kuping gue agak sedikit awkward ya, agak sedikit nanggung rasanya. Sebenarnya anehnya tuh gara-gara ininya aja sih. Kan dia pakai sleeving yang bahan fabric, tapi nggak ada ear guard-nya. Jadi seolah ini maju banget, lalu ke belakang begini. Itu aja sih. Tapi kalau udah dapat fittingnya, ini buat gue sih, udah gue misalnya dapat fitting ini, udah enak. Ini gue ngerasa oke banget sih. Kabelnya juga tidak mikrofonik, dan juga tebal begini. Untuk frequency response dari si Audio Bravery ini gue sebutnya sebagai mild V-shape balance karena dia penekanan utama ada di bass, sub-bass terutama ya. Kemudian habis itu mid range-nya sangat balance, tapi habis itu ada potongan sekitar 5-6 kHz untuk bikin treble-nya smooth, tapi habis itu treble atasnya ini ada sedikit naik lagi. Habis itu bagian sini sebenarnya bagian resonance scalper juga, habis itu treble rolled off. Nah, kalau misalnya dibandingin dengan Tangentium Oxygen, bisa kelihatan bahwa Oxygen itu punya less sub bass dan juga more upper mid range tapi less treble. Jadi fokusnya Oxygen bakal kerasa di upper mid range-nya, dimana emang beberapa orang kayak Krin sendiri ngerasa Oxygen shouty. Kalau gue sih enggak ya, buat gue Oxygen masih balance, tapi memang dibandingin sama si Audio Bravery lebih balance lagi dari mid sampai treble-nya. Kalau misalnya dibandingin dengan si Audio Yume, nah ini si Audio Yume punya less bass jelas itu. Lalu kemudian mirip dengan Oxygen, dia punya upper mid range yang lebih tinggi, habis itu treble roll off. Jangan lupa ini adalah bagian resonance peak-nya. Oke, secara suaranya sendiri untuk si Audio Bravery ini, gue perlu kasih sedikit disclaimer. Kalau misalkan beli si Audio Bravery ini, kemungkinan besar kalian dapat seperti yang gue dapat, yaitu 3 size Celastec ear tips, dan gue pakai yang size manapun ini nggak ada yang masuk ke kuping gue karena kuping gue kecil. Jadi gue kalau pakai ini gue nggak dapat bassnya sama sekali. Nah, jadi yang gue pakai di review ini adalah pakai Final Audio Type E, dimana ini sangat-sangat enak di kuping gue dan juga beberapa teman yang udah nyoba. Jadi Final Audio Type ini buat gue sangat direkomendasikan untuk si Audio Bravery. Oke, gue udah cobain pakai Keybricks 5K, i5 XDSD, dan juga iBasso DX160 sama HP gue sendiri. Buat gue ini luar biasa, 2 thumbs up. Secara tonalitas maupun teknikalitas sangat-sangat bagus. Kita ngomong budget 4 jutaan. Spoiler aja langsung, ini yang terbaik yang pernah gue coba. Secara tonalitas dia tuh sangat-sangat balance. Jadi gini, bassnya itu bukan bass yang tipe gebuk banget, tapi dia bisa punchy, bisa deep, bisa cepet. Tapi bukan buat bass head ya. Dan juga vokalnya ini sweet, lalu sangat balance ya. Gue dengar vokal cowok, vokal cewek itu nggak ada shouty, kontrolnya bagus banget, tapi clear dan juga cukup maju berasa. Dan treble-nya ini juga sampai nada tinggi, airy, dan detail, tapi nggak ada tajam-tajamnya. So, wah ini tuningnya sih gue bilang mantep, parah. Ini enak banget tuningnya. Oke, langsung aja gue bahas secara bass.
secara BA, kalau fittingnya tepat ya, gue pakai Vinyl Audio Type E. Ini bisa kasih bass BA yang buat gue bagus banget. Dia bisa gebuk, bisa dalam, dan juga duknya itu berasa. Tapi memang kalau kalian bass head, gue yakin ini nggak terlalu buat kalian. Tapi gue dengerin lagu Verge-nya OCT, ataupun gue denger lagunya Kygo ataupun Avicii. Buat gue sih gue enjoy banget, asik di sini, bisa kasih punch yang bagus, cepat dan juga dalam. Buat denger lagu rock kayak TM Revolution, lalu kemudian One Ok Rock ataupun Linkin Park, buat gue juga masih oke. Jadi ini bass yang versatile, cepet, teknikalitas dalam, tapi memang secara kuantitas bukan buat bass head. Lalu kemudian untuk mid range, wah ini sweet, gak ada picky-nya tapi clear, maju. Pokoknya gue dengerin Ariana Grande, dengerin Ed Sheeran, semuanya aman, dibabat sama ini. Bahkan gue dengerin Adele, Josh Groban, Il Divo. Memang untuk beberapa genre yang mungkin butuh suara yang berat kayak tadi Il Divo ataupun Josh Groban agak sedikit kurang berat, tapi tetap energinya masih berasa, detailnya, setiap pengucapan kata-kata itu berasa dan maju. Dan kemudian yang gue suka lagi treble-nya guys, treble ini airy sampai dia tuh bisa lepas tapi nggak pedes sama sekali. Buat gue sih pinter ya, maksudnya secara frekuensi response dia potong di sekitar 6 kHz yang bikin tajam, tapi habis itu naik lagi dan itu bikin treble atasnya itu jadi berasa bagus. Cymbal crash berasa clear tapi nggak tajam, kemudian dengerin violin juga bagus, dengerin hi-hat juga oke. Pokoknya nada-nada atas itu airy dan juga lepas rasanya. Dan kita ngomong teknikalitas juga bagus. Dia punya soundstage yang luas dan juga buat live music asik dengan imaging dan separasi yang bagus. Ketika gue play lagunya Two Steps From Hell, gue dengerin lagunya orkestra, itu dia punya memisahkan elemen-elemen dengan sangat bagus. Pokoknya ini buat gue lengkap banget dah. Mau tonalitas maupun teknikalitas buat gue ini dapat mantep banget. Dah, gimana perbandingannya? Gue bandingin sama beberapa ayam favorit gue nih. Tanjim Oxygen dan juga Ford Acoustic 4P atau Ford Acoustic Symphony. Nah, buat gue sendiri, kalau misalnya secara tonalitas, ini tiga-tiganya bagus. Tiga-tiganya gue nggak bisa ngomong. Tiga-tiganya nggak ada yang shouty, tiga-tiganya smooth, tiga-tiganya juga cukup detail. Tapi yang secara teknikalitas memang Tanjim Oxygen ini paling tidak sebagus dua ini ya. Tidak sebagus 4P ataupun Bravery ini, karena dia cuma pakai single driver juga, itu berpengaruh. Tapi di saat yang bersamaan secara timbre dan juga secara koherensi, Oxygen paling bagus. Dan juga secara black background, Oxygen paling bagus. Tapi treble-nya tidak se-extend dua ini. Jadi ini tetap bagus, cuman dia memang secara separasi dan detail aja kalah. Tapi Bravery ini buat gue memang detailnya lebih dapat di atasnya dan juga staging lebih besar dibandingin Oxygen. Jangan salah, dua-duanya sangat-sangat bagus, cuman ini kayak lu kalau mau ngerasain sensasi yang full BA di sini dengan separasi yang bagus dan juga timbre ala BA, kalau mau timbre ala natural DD tapi separasi yang nggak terlalu bagus ya Oxygen. Dan juga kalau dengerin 4P, buat gue 4P ini vokalnya masih yang menurut selera gue ini masih yang terbalance. Dia lebih berat, lebih ada body dibandingin Bravery ini. Tapi memang harganya beda 1 juta sih. Lebih punya bass yang gebuk juga dalam, tapi treble-nya tidak selepas Bravery ini. Walaupun dipakein switch atasnya dinaikin, itu tetap aja nggak bisa ngasih spesialnya yang gue dapet di Bravery ini. So, tapi tadi yang gue ngomong ya, ini harganya 5 jutaan, ini harga 4 jutaan, ini harga 4 jutaan. Tiga-tiganya sangat-sangat bagus. Bedanya buat gue kalau gue mau denger yang vokalan yang paling sweet, paling gampang di drive pakai HP ini. Tapi kalau mau vokalan yang paling bersih, paling mungkin timbre-nya paling natural, itu ke Oxygen. Tapi kalau gue mau yang cukup all-rounder dengan treble yang paling airy, gue rasa ada di Bravery ini, tapi tetap dapat bass dan juga mid-range. So, totally, Bravery ini langsung berada di top rekomendasi gue, di top selera gue juga. Oke, jadi kesimpulan gue untuk si audio Bravery ini, pros-nya adalah satu, dia ganteng. Ya memang nggak tahu, kalau buat gue sih ganteng itu suatu poin plus ya. Dia keren banget dari housing ataupun faceplate dan juga kabelnya ini. Dan juga kalau gue ngomong tuningan, ini gold. Ini bener-bener tuningan yang bagus banget. Gue ngerasa bassnya dapet punch, kemudian
vokalnya itu sweet dan balance, treble juga dapet, tapi nggak ada pedesnya, nggak ada tajamnya. Ini tuningannya bagus banget buat gua. Dan kemudian buat teknikalitas sendiri juga bagus. Jadi tonal dan teknikalitas mantap banget. Kalau untuk cons-nya, satu, kabel begini memang rada rentan kena keringat, dan kalau bisa nyerap keringat itu mungkin bisa bau dan kaku, jadi hati-hati dengan itu. Dan kemudian cons-nya lagi adalah ear tips-nya ini sendiri, dia kasihnya Celastek, dan gue yakin banyak orang selain gue juga nggak terlalu bisa cocok sama ear tips Celastek. Dan yang terakhir ya, ini sih gue bener-bener nggak ada protes soal suaranya. Mungkin kalau kalian sensitif sama timbre dari Balancer Mature, kalian mungkin tidak terlalu suka ini. Tapi selain itu, buat gue ditanya worth apa enggak, ini 4 juta, IM 4 juta terbaik yang gue pernah denger. Udah gitu aja gue ngomong, ini bagus banget. So, totally worth it. Gitu aja untuk review kali ini, semoga kalian suka, dan kalau kalian suka jangan lupa kasih like dan subscribe, dan see you next time. Bye-bye. Misalnya kalian mau tahu seputar kehidupan gue di dunia audio, pengen info-info nyantai, kalian bisa follow Instagram gue, ada di description, ataupun kalau misalnya kalian pengen ilmu tentang audio, gue berbagi di playlist Soundblock berikut, dan coba cek aja karena gue banyak berbagi pengalaman gue di situ.